Jujur gue baru sadar kenapa Allah melarang kita melukis ataupun menggambarkan Nabi Muhammad. Orang dulu berpikir, kenapa Nabi Muhammad tidak dilukis atau digambarkan? Jadi umatnya tahu siapa yang disembah dan sebagainya, dan membuktikan bahwa dia adalah utusan Allah. Dan sekarang kita di zaman yang maju dengan adanya AI, bukti nyata Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Lu kebayang gak sih kalau misalkan Nabi Muhammad sampai digambarkan dengan AI dan oknum-oknum menjelekkan Islam, bahkan sosok Nabi Muhammad yang mulia dengan gambaran yang tidak-tidak. Buktinya, lu lihat video kaum-kaum tusbol yang kemarin buat AI joget-joget di tengah Ka'bah dan lain sebagainya. Dan bukti bahwa benarnya Al-Quran itu benar. Al-Quran merangkum semuanya. Dari masa dulu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa apa yang dilarang Allah dulu, Allah tahu sekarang dengan teknologi ini bahwa AI ini bisa membuat orang yang dicintai Allah itu bisa dihina oleh makhluk-makhluknya. Bayang gak sih kalau nabi-nabi dari zaman dulu sampai Nabi Muhammad itu digambar dan dilukiskan, bakal terjadi fitnah-fitnah yang luar biasa dengan adanya AI dan lain sebagainya. Bahkan banyak orang yang ketipu dengan adanya AI. Buktinya wajah Fir'aun yang cuma tengkorak aja pakai AI itu bisa kelihatan sosoknya seperti apa. Dan gue jujur sebagai umat muslim kayak, berarti Allah bisa tahu sampai detik ini kayak baru gitu. Dan jujur kita harus senang dan bangga kita lahir sebagai Islam dan kita berada di barisan Nabi Muhammad SAW. Dan janji Allah menjaga Al-Quran itu benar. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa merubah ataupun mengotak-atik isi Al-Quran, dan itu terbukti sampai sekarang. That's why kayak bersyukurlah kita dilahir dalam Islam, agama yang bisa melihat masa depan dan menggambarkan apa yang terjadi, memberikan kita notifikasi jangan sampai kita menjadi umat-umat yang tidak diinginkan Allah dan menjadi bahan bakar di api neraka. Dan gue sangat bersyukur banget Nabi Muhammad tidak digambarkan dalam bentuk AI dan terhindar dari fitnah-fitnah manusia yang mungkin tidak percaya dengan beliau dan tidak percaya dengan Allah. Ini lagi rame gara-gara bapak ini pesawat yang pengen berangkat haji sampai harus bolak-balik gara-gara dia. Gue nggak tahu kunci biar dia bisa dekat sama Allah sampai segitunya itu gimana. Jadi Bapak Amir ini dari Libya, dia mau berangkat haji tahun ini. Tapi ketika berangkat di bandara, dia terkendala masalah. Ternyata nama dia atau paspor dia itu tidak sesuai dengan apa yang didaftarkan. Akhirnya terjadi obrolan, cekcok dan lain sebagainya sampai petugas bandara, udah lu gak usah berangkat deh, kayaknya lu belum bisa berangkat tahun ini, halah selesai gitu. Terus akhirnya pesawat pergi. Dia bilang, bismillah aku tidak akan pergi tanpa izin Allah. Dah pesawat terbang pertama, berapa menit pesawat ini punya kendala teknis mesinnya, akhirnya harus ngebuat dia balik lagi ke bandara. Ketika balik ke bandara, si Bapak Amir dia balik lagi, saya mau pergi, ini berkas saya. Dia ngajuin lagi begini, tetap ditolak sama petugas bandaranya. Sampai udah lu pulang, ini pesawat bakal berangkat lagi, itu tadi ada kendala. Udah halas, lu pulang deh, lu nggak bisa berangkat haji tahun ini. Terus dia bilang, dengan izin Allah aku tidak akan pulang sebelum aku bisa berangkat ke rumah Allah. Udah pesawat terbang lagi nih, tanpa dia terbang lagi. Selang berapa menit pesawat itu balik lagi. Dan ketika ngedengar obrolan itu, si pilot pesawat bilang, Wallah atau demi Tuhan aku tidak akan pergi untuk sampai ke tanah suci sampai orang yang tertinggal di belakang pintu pesawat itu naik di pesawatku. Sampai bisa segitunya. Dan ini kisahnya apa yang kayak ibadah apa atau kunci apa yang dia lakuin bisa sampai dapat jalan sebagus itu sampai untuk bisa ke rumah Allah. Dan itu semua atas izin Allah. Kayak ini kayak di film bro, sumpah. Kita bisa nggak ya sampai dapat jalur pintas yang Allah kasih ke kita untuk bisa datang ke rumah Allah, dapat ibadah langsung di rumah Allah ya. Sumpah gue terharu sama Bapak Amir ini, membuktikan bahwa semua yang ada di dunia ini tanpa seizin Allah tidak akan pernah bisa. Lo mau jadi orang baik, lo mau melakukan hal baik, itu Allah kasih kemudahan dan Allah juga menjaga kita agar kita tidak melakukan keburukan. Dan semoga kita insya Allah bisa berangkat haji ya secepatnya, amin 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 amin.